Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah mendengar filosofi Tionghoa terkait yin dan yang. Dari banyak pengertian yang dimaksud dari yin dan yang tersebut, saya mengambil kesimpulan sendiri. Mohon maaf, ini kesimpulan yang dapat saya pelajari dari beberapa referensi terkait yin dan yang, bahwa dalam titik putih yang ada dalam diri manusia ada setitik hitam di dalamnya, bahwa sebaik-baiknya orang ada titik hitam di dalamnya, titik jahat di dalamnya. Sebaliknya, sejahat-jahatnya orang atau sehitam-hitamnya lingkaran itu ada titik putih di dalamnya. Sejahat-jahatnya orang ada sisi baik di dalamnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, karena kita manusia memiliki potensi berbuat jahat meskipun kita adalah orang baik. Sebaliknya orang jahat punya potensi untuk berbuat kebaikan. Itu pula yang dikatakan dalam nats ini sebagai orang yang pernah berbuat jahat, yang pernah berbuat sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Maka nats renungan harian pada hari ini mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan, membersihkan segala dosa pelanggaran kita, perbuatan kita yang jahat, perbuatan kita yang telah mengecewakan Tuhan, mendukakan hati Tuhan, bahkan membuat orang lain merasa bahwa kita adalah orang yang jahat dan berdosa. Kita mau datang membersihkannya kepada Tuhan. Setelah kita datang membersihkan kepada Tuhan, Dia Tuhan yang telah mati di kayu salib, yang telah menebus dosa pelanggaran kita, akan menerima kita. Setelah pembasuhan terjadi, pembersihan terjadi, harus ada komitmen daripada kita, yakni mau berhenti dari segala kejahatan tersebut. Setelah mau berhenti, meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa pelanggaran tersebut, ada komitmen berikutnya yang harus kita miliki, yakni belajar berbuat baik. Tidak hanya berhenti di titik belajar berbuat baik saja, tetapi belajar berbuat baik itu harus diterapkan dengan hal-hal yang berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Apa saja itu? Mengusahakan keadilan. Bahwa dimanapun kita berada, kita diminta untuk mengusahakan keadilan. Yang kedua, mengendalikan orang yang kejam. Kita boleh menjadi penengah. Jika ada orang yang kejam, kita boleh membelah hak-hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Artinya kaum marginal dapat dibela oleh orang baik, oleh orang benar. Anak-anak Tuhan harus menjadi pelopor untuk membela hak anak-anak yatim dan memperjuangkan perkara-perkara janda-janda. Karena itu ibu bapak saudara, mari melalui renungan harian yang boleh mengingatkan kita pada pagi hari ini bagaimana kita boleh
henti berbuat jahat, dan belajar untuk berbuat baik. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi anak-anaknya, menjadi alat-alatnya untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain, untuk menjadi seseorang yang dapat diutusnya menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang datang membasuh dan membersihkan perbuatan kami yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, setelah Engkau basuh menjadi bersih, kami mau berhenti berbuat jahat, dan kami mau belajar untuk berbuat baik, mengusahakan keadilan, mengendalikan orang kejam, membelah hak-hak kaum marginal, sehingga kami boleh menjadi berkat. Terpuji nama Tuhan, kami mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.